Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan manusia. Menurut Muhammad Hatta, Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal tersebut karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa tidak boleh menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Adapun landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan keempat. Tujuan politik luar negeri Indonesia secara terperinci yaitu sebagai berikut. A. Menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. B. Ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional. Sebab hanya dalam keadaan damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat. C. Menggalang persaudaraan antar bangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila. Adapun prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pedoman pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yaitu sebagai berikut. A. Negara Indonesia menjalankan politik damai. Bangsa Indonesia bersama bangsa lain ingin menegakkan perdamaian dunia. B. Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara lain atas dasar saling menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negara lain. C. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional. D. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB. Agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Sejak awal kemerdekaan sampai masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Setelah kemerdekaan dikeluarkan maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 yang isinya yaitu sebagai berikut. A. Politik damai dan hidup berdampingan secara damai. B. Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri-negara lain. C. Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan bidang lainnya. D. Selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada tanggal 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia.
Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya ketetapan MPRAS nomor 12 dan MPRAS 1966 pada tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia yaitu sebagai berikut. A. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia pasca Orde Baru atau dikenal sebagai periode reformasi dimulai dari pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dilihat melalui ketetapan MPR nomor 4 dan MPR tahun 1999 tanggal 19 Oktober tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999 hingga tahun 2004. GBHN ini menekankan pada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997 yang kemudian dapat mengancam integrasi NKRI. Di antaranya adalah ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, GBHN juga menekankan perlunya upaya reformasi di berbagai bidang, khususnya memberantas segala bentuk penyelewangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kejahatan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Sifat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bermula dari konsepsi Wakil Presiden Dr. Hentis Muhammad Hatta. Dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang, munculnya sifat politik luar negeri Indonesia didasari oleh kondisi perang dingin dalam konstelasi politik global. Secara keseluruhan, politik luar negeri Indonesia tidak hanya bersifat bebas aktif, tetapi juga selalu mengikuti arah perkembangan konstelasi global. Berikut rumusan sifat politik luar negeri Indonesia. A. Bebas aktif. Sifat bebas aktif dilandasi oleh alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sifat bebas aktif ini menegaskan bahwa Indonesia tidak menoleransi adanya interferensi di dalam urusan sebuah negara. B. Anti-kolonialisme. Dengan sifat anti-kolonialisme, Indonesia menentang secara tegas adanya bentuk penguasaan atau penjajahan oleh satu negara terhadap negara lainnya. C. Orientasi pada kepentingan nasional. Politik luar negeri Indonesia ditunjukkan untuk pencapaian kepentingan nasional. D. Demokratis. Demokratis artinya bahwa segala keputusan konvensi yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat melalui DPP. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer. Pasca kemerdekaan sampai tahun 1950-an, prioritas politik luar negeri dan diplomasi Indonesia ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, serta menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.
Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 September 1948 secara jelas menyatakan pandangannya tentang politik luar negeri Indonesia di depan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Rumusan-rumusan politik luar negeri Indonesia yaitu sebagai berikut. A. Drs. Muhammad Hatta dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia mempertegas pernyataan politik luar negeri Republik Indonesia. Dalam buku tersebut dirumuskan tujuan politik luar negeri Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 3. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun. 4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar, dan falsafah negara Indonesia. B. Dalam GBHN tahun 1978 merumuskan hal senada dengan apa yang dirumuskan oleh Drs. Muhammad Hatta. C. Spatakrida Kabinet Pembangunan 3 dengan ketujuh sasarannya menyatakan bahwa semakin berkembangnya pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif itu bertujuan mengabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.